Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Malik. Saya berasal dari Ilmu Komputer C1. Di sini saya akan mempresentasikan TMD yang telah saya kerjakan. Sebelum kita mempresentasikannya, saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Muhammad Ilham Malik mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 untuk keberkahannya. Maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikan. Amin. Baiklah, saya akan menjelaskan header.h ini. Yang pertama ada studio.h, ada string.h, dan ada stdlib.h. Itu library yang saya gunakan. Selanjutnya di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu di sini ada type def struct dengan atributnya yaitu NISN, nama kelas, primary key, FNISN, excol, dan status. Selanjutnya ada atribut. Lalu ada atribut time 50, ini artinya deklarasi type def struct sebanyak 50. Lalu selanjutnya di sini ada variabel global, yaitu ada int jumlah data, int jumlah data join, index update, jumlah record, ketemu, dan batas max, dan is ketemu join. Lalu di sini ada integer index, integer panjang kata, dan char kata. Variabel ini adalah variabel yang berhubungan langsung dengan mesin kata. Selanjutnya di sini ada beberapa prosedur fungsi mesin kata seperti yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Lalu di sini juga ada prosedur inc kata, eop kata, start kata, get panjang kata, dan get kata. Di sini hanya ada modifikasi sedikit yaitu char tanda. Parameter ini gunanya itu untuk menampung apakah tanda eop kata itu titik koma atau titik. Selanjutnya di sini ada prosedur baca file, prosedur tulis file, fungsi cek ada, fungsi cek record, fungsi cek join, fungsi cek table, cek eop kata, dan prosedur update data, prosedur insert data, prosedur delete data, dan prosedur delete child table. Selanjutnya di sini ada void tampilan, yaitu void output, void get marks, void garis, dan void label. Selanjutnya ada void untuk fungsi bonus. Nah, mari kita ke mesin. Di sini akan saya jelaskan fungsi dari masing-masing mesin. Yang pertama ada include header.h. Selanjutnya di sini ada void start kata. Nah, di sini void start kata bisa dilihat ya. Void start kata ini gunanya untuk memulai kata dari pita yang dimasukkan user. Nah, lalu di sini ada void get panjang kata. Void get panjang kata ini untuk mereturn panjang kata yang nantinya. Selanjutnya di sini ada void inc kata atau increment kata. Prosedur ini digunakan untuk memajukan kata satu ke depan. Selanjutnya di sini ada fungsi eop kata. Fungsi eop kata ini mempunyai fungsi untuk mereturn satu jika pita sudah habis dibaca. Selanjutnya di sini ada void get kata. Void get kata ini gunanya untuk mereturn current kata yang ada sekarang. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur baca file. Prosedur baca file ini seperti prosedur baca biasa. Nah, di sini ada alurnya. Seandainya di sini ada start kata nih, misalnya nih start kata, kita coba di sini start kata. Nih start kata berarti kita sekarang ada di insert ya. Nah, di sini itu dicek apakah dia double comment atau tidak kan. Nah, kalau seandainya dia double comment, dia akan majukan kedua nih. Maksudnya dia maju kedua itu adalah setelah ini dia update, dia maju satu lalu dia maju kedua. Nah, kalau maju kedua berarti kan tinggal ngecek apa tabel mana yang akan digunakan nantinya. Nah, seandainya bukan double comment, maka dia akan maju satu kata saja. Selanjutnya di sini ada pembacaan isi dari filenya ya, ada scanf, fscanf, ada data. Nah, selanjutnya di sini ada tulis file. Tulis file ini sama seperti baca file alurnya. Kita memulai lagi dari awal seperti tadi. Kalau seandainya dia double comment, dia akan maju dua kata. Kalau tidak, dia akan maju hanya satu kata saja. Lalu dicek apa tabel yang bersangkutan yang mana, apakah tes siswa 12 atau tes siswa ekskul. Nah, selanjutnya di sini ada cek eop kata. Cek eop kata ini adalah untuk memastikan bahwa query yang diinput oleh user adalah titik atau titik koma, bukan karakter yang lainnya. Selanjutnya di sini ada cek record. Cek record ini ya gunanya fungsinya untuk menghitung jumlah record yang dimasukkan user lewat query. Selanjutnya ada cek ada. Cek ada ini untuk mencari apakah ada variabel record yang dicari oleh user ada pada tabel. Nah, selanjutnya di sini ada update data. Nah, di sini ada update data. Prosedur update data ini gunanya untuk mengupdate data. Nah, pada kasus yang saya buat ini, update-nya itu dapat mengupdate 4 kolom, 3 kolom, 2 kolom, dan 1 kolom. Nah, untuk 4 kolom berarti seluruh kolomnya diupdate. Kalau 3 kolom dia hanya mengupdate ya 3 kolom, namun berurutan sesuai urutan kolomnya. Nah, kita lewat saja ya, ini sama saja, bisa dilihat tuh ada error. Error ini kalau seandainya tabelnya tidak sesuai atau namanya tidak ditemukan. Oke. Nah, selanjutnya
ada insert data nih. Insert data ini kurang lebih sama, alurnya itu dimulai dulu. Kalau misalnya double comment maju 2 kata, kalau tidak berarti hanya maju 1 kata. Lalu dicek apakah tabel yang bersangkutannya tes siswa atau tes siswa ekskul. Nah, setelah itu dicek apakah recordnya itu ada 3. Kalau ada 3 sesuai kolom tes siswa, maka dia akan diinsert. Jika tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan error. Nah, selanjutnya kalau seandainya T siswa ekskul kolomnya harus ada 4, maka dari itu kalau seandainya kurang dari 4 atau lebih dari 4 recordnya, maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya di sini ada delete data. Delete data ini sama seperti update data, hanya saja jika datanya ditemukan pada indeks itu, data itu akan dihapus. Cara menghapusnya adalah dengan memajukan data yang di bawahnya ke atasnya. Nah, seandainya tidak ditemukan akan menampilkan error. Errornya di sini ada 2, jika tidak ketemu dan jika nama tabelnya salah. Nah, selanjutnya ada delete child table. Nah, delete child table ini adalah fungsi khusus yang saya buat. Kalau seandainya yang dihapusnya itu adalah parents table atau pada tes siswa 12, maka tes siswa ekskul akan ikut terhapus data yang NISN-nya bersangkutan dengan data yang ada dihapus pada tes siswa 12. Nih, di sini ada proses penghapusannya ini. Lalu di sini lanjutnya ada fopen, membaca isi file, dan ini menulis isi filenya dan menutup filenya. Selanjutnya ada getmax. Getmax ini untuk mengambil nilai maksimum. Gunanya ini hanya untuk menampilkan saja, nilai maksimumnya akan digunakan untuk penampilan. Nah, tiap tabel akan berbeda. Selanjutnya di sini ada int garis. Nah, garis ini untuk menampilkan garis, tiap tabel berbeda karena jumlah kolomnya berbeda. Nah, di sini ada else ini untuk join. Nah, selanjutnya sih ada label. Label ini adalah untuk judul tabel. Judul setiap kolomnya ada NISN, nama siswa kelas. Nah, selanjutnya juga kalau siswa ekskul ada ID ekskul, ada NISN, ada nama ekskul, dan ada status. Selanjutnya ada output. Nah, di output ini sama alurnya seperti insert kata, dia kita mulai lagi dari awal, kita mundur lagi dari query-nya, kita cek dulu apakah double comment atau tidak. Jika iya maju 2, kalau tidak maju 1 kali, lalu kita ambil nilai maksimum dari setiap panjang kata, lalu kita output lah pada semuanya itu. Dan ini output recordnya dan ini output spasinya. Ini itu untuk memperindah bentuk tabelnya. Nah, selanjutnya di sini ada cek join. Nah, cek join ini untuk mengecek apakah query yang dimasukkan user itu adalah join atau bukan. Nah, selanjutnya ada cek tabel. Nah, kalau cek tabel ini untuk mengecek supaya selectnya itu tidak asal-asalan lah memilih tabelnya. Selanjutnya di sini ada tabel join. Baca join ini gunanya untuk membaca. Bedanya sama baca itu, kalau yang ini tuh dia langsung membaca 2 file sekaligus. Nah, yang terakhir di sini ada cari-cari dan getmax join. Kalau cari-cari ini untuk menghubungkan foreign key dan primary key yang ada pada tes siswa 12 sehingga bisa ditampilkan pada join nanti. Nah, getmax ini khusus join, yaitu label pada join nanti. Ini bakal untuk memperindah bagian tabel untuk join. Nah, label join ini untuk judul setiap kolomnya. Bisa dilihat ya, di sini ada NISN, nama siswa, ini hanya print out saja. Nah, di sini ada select join. Nah, kalau select join ini pertama alurnya itu kita baca, terus kita ambil nilai maksimalnya, terus kita coba start kata, terus inc kata, itu berarti kita ada posisi sekarang itu pada tabel, karena select itu tidak mungkin double comment. Nah, selanjutnya kita masukin saja garisnya sesuai tabelnya. Nah, yang terakhir sudah deh beres. Nah, selanjutnya kita ke main. Nah, pada main ini saya mendeklarasikan ada pita 300 ini sesuai untuk masukan user, lalu ada boolean double query dan udahan, itu true dan false. Saya set untuk false dulu, lalu ada char tanda. Char tanda ini untuk menampung akhir dari query yang diinput oleh user. Nah, selanjutnya sih ada while, dia akan berputar terus sehingga sampai nice to meet you. Nah, kita set semuanya 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan titik koma. Ini defaultnya ya. Nah, lalu kita coba start kata inc kata nih. Berarti kita mulai, kita majukan dulu nih. Seandainya kita maju nih, misalnya di sini kita di-update. Nah, di-update. Nah, berarti kita cek kalau seandainya ada salah satu perintah insert update delete, maka dia double query. Nah, kalau enggak berarti dia double query-nya tetap 0. Nah, lalu kita ulang lagi dari awal, berarti dia kembali lagi ke insert. Dia akan kembali lagi ke insert. Nah, kita cek lagi kalau misalnya awalnya insert, kan tadi insert nih, nah 0 nih, berarti katanya dia 1 nih, katanya udah benar kan, test case-nya dia titik koma ini bukan yang lain. Nah, berarti kita masuk. Nah, masuk tandanya titik koma. Nah, kalau dia double query berarti dia bisa langsung insert aja, nggak harus cari-cari lagi. Tentunya kalau insertnya di sini kalau jikanya datanya nggak ada ya, kalau ada dia tidak akan melakukan apa-apa. Nah, karena pada kasus kita ini dia double query dan update, maka kita akan masuk sini. Nah, karena baca tadi sudah saya perlihatkan ya, dia memulai lagi dari awal, langsung memajukan lagi kalau misalnya dia double comment. Karena sekarang double comment dia maju 2, dicek tabelnya yang mana. Nah,
Karena sekarang dicek tabel berarti sekarang posisinya dia sudah di sini. Nah, tes siswa 12. Nah, udah gitu kita baca lah filenya, terus kita masuk cek ada ini untuk mencari data yang ada di sini nih. Nih, nah cek ada juga dia memulai lagi dari awal, start kata, maju, INC kata. Nah, udah gitu, nah seandainya ada datanya berarti diupdate, kalau nggak ada berarti dia akan menginsert. Nah, delete juga sama, hanya saja kalau delete, kalau ada dia akan di delete, kalau nggak ada dia akan diinsert. Nah, lanjut lagi, di sini ada update. Nah, ini update itu kan tidak ada pasangannya, jadi saya anggap kosong aja ya. Di sini update-nya dianggap tidak double comment, jadi kalau ada dia update, kalau nggak ada ya tidak melakukan apa-apa. Nah, selanjutnya di sini ada delete. Delete itu pasangannya dia bisa double comment, yaitu dengan insert. Nah, di sini insert. Nah, kalau misalnya dia nggak double comment ya dicek dulu ada nggak datanya. Kalau ada ya delete, kalau nggak ada berarti dia nge-output error saja. Nah, kalau misalnya dia double comment dicek lagi, kalau misalnya ada dia akan mendelete, kalau nggak ada berarti dia akan menginsert datanya. Nah, yang terakhir ada select. Select di sini ada select join. Nah, di sini ada select join, dan selainnya ada select tabel biasa. Nah, lalu di sini ada end of DBMS, nice to meet you. Kalau seandainya user memasukkan nice to meet you berarti udahan true. Nah, kalau udahan true berarti akan beres, terima kasih banyak, dan sistem akan exit. Nah, flash std ini untuk melepaskan enter. Nah, printf ini error ini itu kalau misalnya ada kesalahan seperti insert, typo, atau EOP katanya tidak titik koma atau yang lain-lain. Nah, mari kita ke test case. Nah, kita coba ya. Yang pertama yang tadi kita sudah coba. Oh ya, pertama kita harus ini dulu ya. Nah, pertama kita gcc dulu. gcc bintang.c. Nah, kita coba ya, kita tunggu sebentar. Ini kita langsung saja ya. Laptop saya agak lama, mohon maaf. Nah, kita buka filenya, oke. Nah, kita sudah welcome Ilham Malik DBMS. Nah, sekarang kita coba ya, di sini masih kosong, tidak ada data apapun. Nah, sekarang kita coba paste ini 2. Nah, kita enter lagi. Nah, kita menginsert 2 data yaitu Kilan dan Kiki. Kita bisa lihat akan ada ya Kilan dan Kiki. Nah, selanjutnya kita coba untuk ini update dan delete insert ya. Kita cek 008 ada, 007 tidak ada, berarti harusnya fungsinya dia akan menginsert. Ya, kita coba. Hikers akan menjadi anggota, dan 07 akan menjadi ada tambahan robotika anggota ya. Dan yang terakhir itu untuk prosedur bonusnya kita coba keluarkan. Oke, nah ini bonusnya. Nah, sekarang kita bisa coba ya, bisa cek untuk satu-satu masing-masing. Nah, dan berarti kita juga bisa merubah menjadi ekskul. Nah, berarti sudah keluar ya. Nah, ini untuk kasus-kasus yang tidak spesial atau yang aneh, kita bisa coba. Lalu kita input. Nah, di sini bisa dilihat ya, bisa kita lihat di sini error-errornya. Ini ada beberapa TAY perintah atau TAY perintah seperti gitu. Kalau misalnya tabelnya tidak jelas, tabelnya akan mulai error. Insertnya kebanyakan akan kaseuran. Kaseuran itu artinya banyak. Lalu ada seandainya titik koma masih ada kata-kata, ada error. Dan ini satu lagi ya. Nah, ini kalau misalnya tabel siswanya tidak menunjukkan join ataupun select yang hanya single table. Nah, mungkin cukup segitu saja. Yang terakhir, nice to meet you. Set. Nah, terima kasih banyak. Oke, berarti program sudah keluar. Untuk menjawab pertanyaan Alpro 2 itu saya memiliki kelebihan dari orang lain, yaitu saya memiliki orang yang sabar. Saya juga insya Allah murah senyum. Saya juga senang untuk mengajari orang lain. Saya juga senang untuk membantu orang lain. Lalu saya itu kemungkinan itu always on saya. Jadi kalau seandainya ada mahasiswa baru yang ingin bertanya, saya dapat langsung cepat menjawab, atau saya juga fast respon. Dan ya, saya itu sangat suka menolong orang lain. Jadi mungkin itu adalah nilai lebih saya daripada orang lain. Saya juga orangnya sabar. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan dari TMD kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 kayaknya.